Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Halo Indonesia. Sejak 1 minggu terakhir di Indonesia menghadapi cuaca panas yang ekstrim. Beberapa wilayah disebut terpanggang karena mencapai 37 hingga 38,4 derajat Celcius. Berikut tayangannya. Suhu bumi semakin memanas. Memasuki bulan November di penghujung tahun 2024, sejumlah daerah di Indonesia mengalami suhu hampir mencapai 40 derajat Celcius. BMKG mengeluarkan catatan suhu terpanas di berbagai daerah, di antaranya wilayah Larantuka, Flores Timur Nusa Tenggara Timur dengan suhu mencapai 38,4 derajat Celcius. Di Majalengka, Jawa Barat, Semarang, Jawa Tengah, suhu terdeteksi di atas 37 derajat Celcius. Sementara di wilayah lain seperti Lampung, Sika di NTT dan Palembang, suhu mencapai 35 sampai dengan 36 derajat Celcius. Wilayah Kota Bogor, Jawa Barat, suhu mencapai 35,5 derajat Celcius. Sejumlah warga di Jakarta mengaku suhu panas cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau untuk perasaan sih kita tetap semangat ya, cuman ya memang namanya panas ya tetap kita jalanin aja namanya tugas gitu kan. Cuman kalau untuk cara supaya nggak terlalu dehidrasi ya kita banyak minum aja sih. Ya kalau memang kita kan kerja lapangan itu kan memang agak berat kena panas kepanasan ya kadang hujan kehujanan. Cuman ya tetap jangan lupa minum vitamin, jaga kondisi badan aja sih. Intinya gitu aja. Rajin olahraga. Ngerasa akhir-akhir ini ngerasa panas banget. Apa yang kamu rasain bedanya sama panas yang biasa? Bedanya sih biasanya kalau pakai kipas di rumah tuh ya, kalau tidur pun biasa aja, cuman akhir-akhir ini pakai kipas pun tetap keringetan. Sama, udaranya tetap panas. Aktivitas aku biasanya, aku kan sering olahraga ya, cuman kalau lagi ngerasa panas banget di rumah jadi ngerasa nggak mood untuk olahraga aja sih. Aku sih kurang tahu ya, cuman kan pemerintah ada modifikasi cuaca. Semoga dengan adanya itu bisa ngebuat hujan turun, terus cuacanya lebih adem juga, kayak gitu. Iya, panas banget. Karena cuacanya kali ya Mbak, saya jualan es saja 1 hari bisa 2 termos, saking panasnya. Ya kalau kayak kita ya mintanya kasih hujan lah, sebentar aja gitu, nggak usah lama-lama. Yang penting buat nyiram debu aja gitu, soalnya nih Jakarta panasnya hampir 90 derajat ya Mbak ya. Panas banget ya Kak, bikin pala pusing, kulit kering, mual, jadi gerah. Biasanya aku lagi pakai sunscreennya pasti lebih sih, sama body lotion. Tim Liputan DAI TV. Dan kita akan membahasnya bersama Agita Vivi, Prakirawan Cuaca BMKG. Halo, selamat siang Mbak Agita, apa kabar? Selamat siang Mbak Lintang, kabar baik. Baik Mbak Gita, terima kasih sebelumnya sudah mau berbincang bersama kami. Baik Mbak Gita, langsung saja nih, akhir-akhir ini cuaca panas ekstrim terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Sebenarnya penyebabnya apa sih Mbak Gita? Baik Mbak, memang kami menerima laporan dari masyarakat bahwa memang akhir-akhir ini cuaca di sebagian wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Jawa dan Jakarta begitu, ada dalam kondisi panas dan terik. Nah sebetulnya ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah memang terkait dengan gerak semu tahunan matahari. Kalau kita ingat kembali, matahari ini bergerak secara semu dari arah utara selatan begitu, dan pada bulan Oktober ini kira-kira sedang berada di sekitar 10 derajat lintang selatan. Nah ini kondisi tersebut menyebabkan penerimaan sinar matahari pada lintang tersebut menjadi lebih tinggi daripada kondisi waktu-waktu lain dalam tahun yang bersangkutan seperti itu. Baik, dipengaruhi, ya silakan Mbak Iya Gita. betul, baik. Baik Mbak, ada juga penyebab yang kedua yaitu karena adanya siklon tropis di wilayah utara Indonesia. Jadi kalau kita melihat beberapa waktu lalu, beberapa hari dan minggu yang lalu begitu, wilayah di utara Indonesia ini bisa dibilang panen siklon tropis begitu ya Mbak. Ada siklon tropis Trami, lalu juga yang terbaru ada Kongray, meskipun ini sudah cukup jauh ke utara Filipina, namun beberapa waktu lalu ini sempat menarik massa udara yang cukup signifikan dari wilayah Indonesia sehingga menyebabkan pembentukan
awan ini menjadi sulit untuk wilayah Indonesia khususnya bagian selatan. Nah, karena penyinaran yang banyak dari mataharinya, namun pembentukan awannya sulit, ini menyebabkan kondisi menjadi lebih panas seperti itu, Mbak. Baik, berarti pergerakan semu matahari dan juga tadi dipengaruhi oleh siklon tropis begitu ya Mbak Agita Vivi. Lalu ini mengapa sampai terjadi di wilayah NTT, Flores tepatnya mencapai 38 derajat Celcius? Apakah juga mempengaruhi wilayah-wilayah yang lain yang ada di utara Indonesia Mbak Agita? Betul, memang karena penyebab utamanya ini adalah gerak semu tahunan matahari ya Mbak, yang untuk di akhir Oktober atau awal November ini ada di sekitar 10 derajat lintang selatan, di mana wilayah NTT, NTB, NTT sekitar lintang tersebut, sehingga memang suhu udara tingginya ada di lintang-lintang tersebut. Namun ini tidak menutup kemungkinan juga di wilayah-wilayah lain yang berdekatan seperti wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, ini juga mengalami suhu udara yang kurang lebih sama seperti itu, Mbak. Baik, Mbak Gita. Lalu ternyata bukan hanya di wilayah utara Indonesia saja, namun juga di Pulau Jawa Indonesia. Dan tepatnya di salah satunya adalah di Kota Bogor, Mbak Gita. Ini juga sempat mengalami cuaca yang ekstrim begitu panas sampai dengan 33 derajat, yang dimana kita tahu bahwa Kota Bogor adalah kota hujan. Ini mengapa bisa terjadi, Mbak Gita? Baik, untuk Kota Bogor sendiri memang tidak terlepas dari pengaruh gerak semu tahunan matahari ya Mbak. Namun memang kita tahu wilayah Bogor ini cenderung memiliki curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Jadi saat wilayah-wilayah di sekitarnya dalam lintang yang kurang lebih sama ini menerima panas matahari yang signifikan, Kota Bogor juga akan menerima panas matahari yang signifikan. Jadi dia juga akan meningkatkan suhunya meskipun angka 33 ini kalau dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya seperti Bekasi, lalu juga Jawa Barat bagian yang lain, Jakarta, ini kan tidak jauh ya Mbak dari Bogor. Tapi angka 33 itu sebetulnya sudah termasuk rendah begitu kalau dibandingkan dengan lokasi sekitarnya. Ini mungkin juga diakibatkan karena Kota Bogor yang ya relatif lebih tinggi, ada pegunungan di situ sehingga membantu juga. Baik, berarti ada pengaruh juga ya Mbak ya, 33 derajat sampai dengan 35 begitu. Dan di Jakarta juga kita juga turut merasakan panasnya udara ya Mbak Gita. Lalu Mbak Gita, bagaimana untuk wilayah-wilayah yang ada di garis khatulistiwa? Apakah mereka juga perlu siaga mengantisipasi dengan adanya cuaca ekstrem ini? Baik Mbak, untuk wilayah yang ada di Khatulistiwa sendiri sebetulnya untuk sinar matahari yang datang sampai ke permukaan itu mencapai nilai maksimum di sekitar bulan Juni, Juli begitu ya Mbak ya. Sedangkan memang untuk wilayah selatan ekuator ini memang cenderung datang setelahnya di atas bulan Juli, bisa jadi bulan Agustus, September, Oktober, November sesuai dengan pergerakan semu tahunan matahari. Namun nanti saat bulan Desember matahari kan mencapai titik balik yang ada di selatan, dia akan kembali ke utara. Jadi nanti saat bulan-bulan Maret ini terutama saat equinox ini wilayah-wilayah yang ada di sekitar ekuator gantian yang akan mendapatkan penyinaran matahari lebih tinggi dibandingkan wilayah Indonesia yang lain. Baik, Mbak Gita. Lalu mungkin masyarakat juga ingin mengetahui lebih lanjut, ini kapan berakhirnya sih Mbak Gita? Tapi nanti kita akan melanjutkan setelah jeda ya Mbak Gita. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Agita. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Agita Vivi, Prakirawan Cuaca BMKG. Baik Mbak Agita, kita akan melanjutkan perbincangan kita kembali mengenai cuaca panas ekstrim yang melanda Indonesia. Lalu Mbak Agita, sebenarnya sampai kapan cuaca panas ekstrim yang ada di Indonesia ini berakhir? Baik Mbak, sebetulnya untuk cuaca panas yang ada di sekitar wilayah Indonesia, khususnya bagian selatan ini ya, ini akan kami perkirakan akan berangsur menurun dimulai dari awal November ini, karena bisa kita lihat di beberapa lokasi seperti di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian juga sebagian Jawa Barat ini dimulai dari kemarin sudah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, bahkan lebat ya untuk wilayah Jawa Tengah, sehingga diharapkan penurunan hujan ini dapat sedikit menurunkan suhu yang saat ini dirasa panas oleh masyarakat.
Baik, selain penurunan tadi cuaca panas yang akan menurun di setiap wilayahnya, Mbak Gita, lalu ini kapan akan dimulainya musim hujan nih, penghujan? Karena kita sudah tahu, mungkin semua orang tahu ya Mbak ya, kalau sudah memasuki bulan Berber ini, sudah mulai memasuki musim penghujan. Baik, memang secara umum begitu untuk wilayah Indonesia, khususnya bagian selatan ini untuk bulan Oktober sudah mulai memasuki musim hujan gitu ya Mbak. Dari perakiraan musim BMKG ini beberapa wilayah sebetulnya sudah masuk musim hujan, seperti sebagian wilayah Jawa Barat bagian selatan itu di sekitar bulan Oktober, lalu berangsur naik ke utara hingga wilayah bagian utara itu baru dimulai musim hujannya di sekitar awal atau dasar dian pertama bulan November ini. Jadi diharapkan di bulan November ini curah hujannya kami perkirakan semoga sudah cukup merata untuk wilayah Jawa khususnya. Baik, berarti di bulan November ini ya kita akan melalui musim penghujan begitu. Mbak Agita sendiri mungkin bisa dijelaskan Mbak, ini kan banyak sekali anomali dari beberapa cuaca, mungkin cuaca ekstrim, panas, hujan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya dampaknya apa sih, disebabkan oleh apa sih Mbak dengan adanya cuaca perubahan iklim ini? Baik, jika kita lihat cuaca secara utuh gitu ya Mbak, ini memang banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi. Kita biasanya mengeluarkan perkiraan musim itu untuk periode 6 bulan begitu, dan dalam jangka waktu 6 bulan itu bisa saja banyak fenomena-fenomena atmosfer yang mempengaruhi wilayah Indonesia. Misalkan saja saat ini yang sedang aktif di sekitar wilayah Indonesia adalah gelombang Rossby ekuatorial, lalu juga ada gelombang atmosfer yang biasanya kita sebut sebagai gelombang Kelvin, lalu juga ada fenomena yang bernama Madden-Julian Oscillation, ini juga sering mampir begitu di wilayah Indonesia, sehingga fenomena-fenomena ini biasanya dia akan sedikit mengubah atau menggeser begitu pola hujan yang seharusnya bisa jadi datang lebih awal untuk datang mundur, atau bahkan curah hujan yang tadinya mundur atau diprediksikan mundur akan bisa datang lebih awal seperti itu. Baik, Mbak Gita. Lalu ini bagaimana dengan efek rumah kaca? Apakah ini juga menyebabkan dengan adanya fenomena-fenomena cuaca yang ada di Indonesia yang kurang stabil ini, Mbak Agita? Baik, jika kami melihat data suhu udara di beberapa titik pengamatan di wilayah Indonesia, lebih dari 100 titik pengamatan, itu memang menunjukkan kecenderungan naik begitu ya Mbak, dari tahun 1981 hingga tahun 2023 kemarin, itu terpantau trennya naik, di mana rekor tertinggi itu diperoleh pada tahun 2016 dan rekor tertinggi kedua diperoleh di tahun 2023 kemarin. Jadi memang jika kita membicarakan terkait dengan perubahan iklim atau global warming gitu, dari data suhu di wilayah Indonesia sendiri memang menunjukkan adanya tren kenaikan seperti itu Mbak. Baik, Mbak Gita. Lalu antisipasinya apa nih, Mbak? Jika di tahun ini saja kita banyak sekali merasakan fenomena-fenomena alam begitu ya, hujan yang begitu tinggi dan juga cuaca yang begitu terik gitu. Apakah juga di tahun berikutnya kita harus mengantisipasi fenomena ini? Baik, untuk saat ini kenaikan suhu udara dalam beberapa tahun diprediksi masih akan terus terjadi begitu Mbak, dan salah satu akibatnya adalah kondisi cuaca yang bisa jadi lebih hangat daripada biasanya. Nah, selain itu meskipun di beberapa wilayah ini cenderung lebih hangat, akan ada wilayah yang juga akan memiliki curah hujan atau frekuensi hujan yang lebih tinggi dari biasanya. Jadi ini salah satu dampak perubahan iklim juga begitu, ada wilayah yang lebih panas, ada wilayah yang menjadi lebih dingin, ada yang lebih banyak hujan dan ada yang berkurang hujannya. Nah, oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat lebih waspada begitu ya, beradaptasi terhadap perubahan yang ada di sekeliling kita. Tentu saja dengan terus waspada terhadap bencana hidrometeorologi, karena meskipun cuaca sedang panas, ini tidak menutup kemungkinan di beberapa lokasi turun hujan dengan kondisi signifikan gitu yang biasa diikuti dengan angin kencang maupun badai guntur, sehingga masyarakat tetap perlu waspada terhadap dampak-dampak atau bencana hidrometeorologi yang mungkin diakibatkan seperti banjir, tanah longsor. Kemudian untuk kondisi cuaca panasnya sendiri, masyarakat juga dihimbau agar terus menghidrasi diri sendiri seperti itu ya, agar kita tidak menjadi kekurangan cairan, khususnya untuk masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, dan juga untuk masyarakat yang bisa mendapatkan pendingin, nah ini bisa juga menggunakan atau memanfaatkan pendingin atau juga dengan menggunakan ventilasi seperti itu Mbak. Baik, Mbak Gita. Mbak, ngomong-ngomong soal ini tingginya cuaca panas ini, apakah ini juga menjadi rekor yang ada di Indonesia? Cuaca terakhir panas, terakhir Mbak Gita.
Baik, untuk kondisi cuaca panas yang tadi disampaikan di Larantuka sebesar 38,4 ini sebetulnya nilai tertinggi kedua untuk tahun ini, Mbak. Jadi nilai tertinggi pertama diperoleh pada 5 Juli 2024 sebesar 38,8 di wilayah Sumatera Barat. Sehingga memang jika dikatakan rekor ini bisa dibilang rekor tertinggi kedua untuk tahun 2024 ini. Demikian. Baik, terima kasih Mbak Agita telah bergabung bersama kami. Semoga informasinya dapat bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Sampai jumpa. Assalamualaikum Mbak Agita. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik pemirsa, Pak Tarno seorang pesulap dan komedian yang sudah lama vakum. Bagaimana kondisinya saat ini? Informasinya usai jeda tetap di Halo Indonesia.